Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-islam sayyidal adyani fil alamin wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, marilah kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat besertakan salam senantiasa tercurah agungkan kepada junjungan kita, Rasulullah dan umat manusia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliau Allah kita bisa mengenal Islam, di mana berkat perjuangan beliau Allah kita bisa mengenal cahaya terang menerang, berkat beliau Allah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zamannya orang-orang kebodohan, zaman-zaman kejahiliaan sampai ke zamannya orang pintar. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang pintar, tapi tidak menyalahgunakan kepintaran kita, akan menggunakan keilmuan yang kita bisa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, saudaraku yang menyaksikan yang mendengar rekaman ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seiman dan sekeyakinan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenung, untuk memuhasabah diri. Coba kita lihat di akhir zaman ini, hari telah berlalu, tahun-tahun berganti, minggu-minggu berganti. Tak mandang kecil, tak mandang besar, tak mandang kaya, tak mandang miskin, satu persatu saudara kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggal menunggu giliran kapan giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan juga takut mati, karena mati bukan untuk ditakuti, tapi mati untuk dihadapi dengan kesiapan bekal, yaitu iman dan amal soleh. Allazi khalaqal mautah, Allah yang menciptakan mati, wal hayah, dan Allah juga yang menciptakan kehidupan. Allah menciptakan suatu di dunia ini itu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada cantik, ada keriput, ada yang kurang pintar, ada yang pintar, terus ada yang kaya, ada yang miskin. Allah ciptakan berpasang-pasangan, dan pasangan hidup adalah mati. Jadi kita berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullun nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi mati tak mandang kita siapa, tak mandang badan kita berapa, tak mandang uang kita berapa, tapi mati memandang apan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang di dunia tidak bisa lari dari kematian yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina matakunu, kata Allah, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita berada di benteng yang besar, berada di dalam peti, berada di bawah tanah, berada di dalam rumah, kalau mati telah menjemput kita, maka mati. Kalau ajal telah datang, maka mati. Tak mandang itu presiden, tak mandang itu seorang bupati, tak mandang itu rakyat biasa, tak mandang orang miskin, tak mandang orang kaya, kalau waktunya mati, mati. Maka persiapkan untuk penjemput kematian. Sebelum mati persiapkan amal soleh. Sebelum mati mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa tobat kita diterima dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang seiman dan sekeyakinan. Jadi tidak ada ceritanya orang mati membawa daun kelor, tapi banyak orang mati karena ketabrak motor.
Tidak ada ceritanya orang mati membawa pesawat, tapi banyak orang mati dendam kusuman. Tidak ada ceritanya orang mati membawa mobil, tapi banyak orang mati gara-gara gak kebeli mobil. Jadi mari kita renungkan telah berapa banyak dosa kita selama hidup, telah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama detik per detik yang kita hadapi, telah berapa banyak dosa lisan kita, telah berapa banyak dosa tangan kita, telah berapa seringkah mata kita memandang yang bukan hal yang harusnya dipandang, telah berapa kali kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan hal itu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka 'ibadi anni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kata Allah, kalau ada hambaku, kata Allah, nanya di mana Allah, katakan, kata Allah, Allah dekat. Definisi dekat di sini, Allah mendengar doa kita, karena itu sifat Allah As-Sami. Maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kurang di dunia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan halnya dosa. Bila kita merasa banyak dosa, pasti manusia penuh dengan dosa, maka minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai janji Allah, siapa yang hambanya yang meminta, maka Allah kabulkan. Kita beda. Kalau kita makin banyak kita minta kepada Allah, makin banyak kita curhat kepada Allah. Ada masalah, curhatnya kepada Allah, bukan kepada teman. Ada yang mau diinginkan, mintanya kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Maka Allah cinta. Allah cinta kepada hal orang yang seperti itu. Tapi Allah benci dan Allah tidak mengampuni dosa orang yang pada saat dia punya masalah, dia minta ke dukun, dia nyembah berhala, dia nyembah pohon, dia minta ke kuburan. Itu syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi itu bukan dosa syirik, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari maksiat menuju pintu tobat. Kenapa kita harus berlari dari maksiat? Jangan sampai kita berjalan untuk menuju taubat, karena kalau kita berjalan dikhawatirkan kita bisa singgah, kita bisa mampir ke tempat-tempat maksiat. Tapi kalau kita berlari tanpa menoleh, ada yang di kiri kanan kita, berlari untuk menuju pintu taubat. Berlari dari maksiat menuju pintu tobat. Maka kita tidak menghiraukan orang yang mengajak, kita tidak menghiraukan kesenangan di samping kiri kanan, karena kita fokus berlari untuk mengejar gerbang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda taubat kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena halnya seorang tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Bisa sekarang, bisa 1 menit lagi, bisa 1 detik lagi, bisa besok, dan bisa 100 tahun lagi. Itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba hanyalah bersiap-siap. Ingat, bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Siapkan iman, siapkan amal soleh. Insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, karena kita saling mengajak dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.